Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi halogen. Pengertian: halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A. Pada tabel sistem periodik, kelompok ini terdiri dari fluor, F, fluor, Cl, brom, Br, yodium, L, astatin, At, dan unsur spesium, Uus, yang belum ditemukan. Astatin adalah unsur radioaktif dengan waktu hidup lifetime yang sangat singkat dan mudah meluluh menjadi unsur lain. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Istilah ini berasal dari istilah ilmiah bahasa Prancis dari abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektrogenetifan tertinggi. Jadi, ia juga merupakan golongan paling non-logam. Kelimpahan unsur halogen. Halogen umumnya terdapat dalam bentuk garamnya. Oleh sebab itu, unsur golongan 7A dinamakan halogen. Artinya, pembentuk garam, halos dan genis, halos pembentuk atau pencipta. Garam genis sama juga dengan fluorin dan klorin, merupakan unsur halogen yang melimpah di alam. Fluorin terdapat dalam mineral fluoropartit 3CaS, PO4, 2CaFZ, dan mineral fluorid CaF dan CaF2. Bentuk kedua mineral tersebut ditunjukkan pada gambar di samping. Fluorin melimpah dalam bentuk NaCl terlarut di lautan maupun sebagai deposit garam. Bromin kurang melimpah, terdapat sebagai ion Br. Dalam air laut, iodin terdapat dalam jumlah sedikit sebagai Na, dalam air laut sebagai NaOH. Bersama-sama dalam nitrat, unsur astatin tidak dijumpai di alam sebab bersifat radioaktif, sehingga radioaktif mudah berubah menjadi unsur yang lain yang lebih stabil. Di sini juga terdapat contoh sifat fisik unsur golongan halogen. Sifat fisik unsur halogen juga dilihat dari wujud zat, titik didih dan titik leleh, warna dan bau. 1. Wujud zat. Wujud fluorin dan klorin pada temperatur kamar adalah gas. Bromin berwujud cair dan mudah menguap, dan iodin berwujud padat dan mudah menyublin. 2. Buat titik leleh dan fluorin sampai iodin bertambah besar karena ikatan antar molekulnya juga makin besar. Kenaikan titik didih dan titik lebur halogen sebanding dengan naiknya nomor atom. Hal ini berhubungan dengan banyaknya energi yang harus dipakai untuk mengatasi gaya tarik menarik antara molekul-molekul zat. Contohnya gaya van der Waals dan menarik molekul-molekul berdekatan satu sama lain. Dari fluorin sampai iodin ikatan bertambah kuat, maka dari fluorin sampai iodin bertambah besar pula titik didih dan titik lelehnya. Jari-jari atom halogen dalam satu golongan makin ke atas makin kecil. Ini berarti semakin ke atas ukuran molekul semakin kecil, maka gaya tarik menarik antara molekul akan makin kecil. Perhatikan juga titik didih dan titik lelehnya makin ke atas makin kecil. 3. Warna dan bau unsur-unsur halogen dapat dikenali dari bau dan warnanya karena berbau menyengat dan uapnya sangat berbahaya bagi mata dan tenggorokan. Warna gas fluorin adalah kuning muda dan klorin berwarna kuning hijau. Cairan bromin berwarna merah coklat dan zat padat iodin berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. 4. Jari-jari atom dan keelektronegatifan jari-jari atom unsur halogen bertambah dari fluorin sampai astatin. Demikian juga dengan jari-jari atom unsur halogen bertambah dari fluorin sampai astatin. Demikian juga dengan jari-jari ion negatifnya. Semakin ke bawah kulit elektron semakin banyak sehingga dalam sistem periodik semakin ke bawah maka jari-jari atom tambah besar. Proses pembuatan unsur dan senyawa halogen.
Proses pembuatan unsur dan senyawa halogen dilakukan dengan cara oksidasi, reduksi, dan elektrolisis. Klor dengan cara oksidasi dilakukan dengan memanaskan campuran MnO2, NaCl, dan H2SO4 pekat. Dengan cara elektrolisis dilakukan dengan meleburkan NaCl menggunakan diafragma, menghasilkan gas Cl2 pada anoda dan NaOH pada katoda. Brom dengan cara oksidasi dilakukan dengan mengalirkan gas Cl2 ke dalam air laut. Reaksinya Cl2 ditambah 2Br- direaksikan menjadi 2Cl ditambah Br2. Lodium dengan cara reduksi dilakukan dengan menambahkan NaHSO3 ke dalam larutan NaLO3. Reaksinya DLO3- ditambah 5HSO3- direaksikan menjadi 3HSO4 ditambah 2SO4 2- ditambah H2O ditambah L2. Senyawa halogen. Unsur halogen adalah unsur yang sangat reaktif, sehingga halogen ditemukan di dalam bentuk senyawa, yakni 1. Bentuk garam. Garam dapat dibentuk dari A halogen tambah unsur logam. Garam contoh Br2 ditambah 2 NaBr, Cl2 ditambah 2Fe, 2Fe Cl3. B. Asam halida tambah basa. Garam halida tambah air, contoh HCl ditambah NaOH, NaCl ditambah H2O, HBr ditambah NaOH, NaBr ditambah H2O. 2. Bentuk asam. Asam halida HX terbentuk dari halogen yang bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida. H2 ditambah X2, 2HX, contoh H2 tambah Cl2, 2HCl, H2 ditambah I2, 2HI. Kegunaan unsur halogen dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat pada tabel periodik, halogen adalah kelompok unsur yang termasuk ke dalam golongan 7A. Halogen sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan unsur yang akan menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Kalau kita lihat dalam tabel periodik, unsur-unsur yang termasuk ke dalam halogen adalah fluorin atau disebut F, klorin Cl, bromin Br, dan iodin L, dan astatin At. Semua unsur ini mempunyai sifat racun yang cukup tinggi. Selain itu, di alam mereka ditemukan dalam molekul atomik mempunyai 2 atom. Makanya sewaktu ketemu mereka akan disimbolkan dengan F2, Cl2, Br2, I2, dan At2. Mereka ini sebenarnya punya banyak manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Klorin misalnya, unsur yang terdapat pada pasta gigi dan bisa memutihkan gigi kita. Selain pada pasta gigi, fluorin juga terdapat pada CFC, itu loh, fluor, pada AC yang bisa mendinginkan udara. Memang sih, kalau kebanyakan akan bahaya, makanya kita harus gunakan sesuai kebutuhannya. Semua unsur itu punya manfaatnya sendiri-sendiri, seperti klorin yang digunakan sebagai pembersih air, bromin yang digunakan sebagai bahan anti api, iodin yang digunakan dalam obat antiseptik, serta fluorin yang terdapat di fron, AC, dan pasta gigi. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang dimengerti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.